Pria tersebut bernama Z. Z merupakan seorang pembunuh bayaran profesional di mana dia sangat teliti dan rapi dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Selain itu, Z juga memiliki peraturan yang tegas, di mana salah satunya adalah Z tidak pernah bertemu langsung dengan kliennya dan hanya membuat kesepakatan melalui telepon. Z akan memberitahu waktu dan tempat dia mengeksekusi korbannya, sehingga kliennya dapat melihat dengan langsung dan bahkan bisa merekam aksinya. Tapi tidak boleh dijadikan story dan ditambah lagu DJ untuk diupload ke TikTok. Begitu juga untuk pembayaran jasanya, Z akan menyuruh kliennya untuk meninggalkan sejumlah uang di suatu tempat, di mana dia hanya menerima pembayaran cash dan tidak menerima transfer GoPay apalagi kasbon sampai tanggal muda, karena Z bukanlah pembunuh bayarin. Z segera bergegas meninggalkan lokasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun di tengah perjalanan, Z menemui masalah, di mana sejumlah polisi tengah mengadakan razia dan pemeriksaan. Tidak mau dicurigai oleh para petugas polisi, Z memutuskan mengarahkan mobilnya ke sebuah tempat spa dan berpura-pura menjadi pengunjung di tempat tersebut. Scene beralih ke sebuah rumah susunan kumuh, di mana ada seorang pria bernama Chen. Chen sejatinya adalah seorang aktor, tetapi dia tidak pernah mendapatkan peran utama dan lebih sering menjadi pemeran figuran. Namun semenjak pandemi COVID dan diberlakukannya PPKM, semua industri perfilman sangat lesu, dan Chen sudah terlalu lama menganggur dan tidak punya penghasilan. Selain tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Chen juga terus didesak oleh pemilik kontrakan agar segera membayar sewa. Belum lagi dengan banyaknya tekanan dan hutang yang melilitnya, Chen terus-menerus diteror oleh para penagih hutang, dan yang paling menyedihkan, Chen baru saja diputuskan kekasihnya. Semua derita dan air mata itu sudah cukup menjadi alasan bagi Chen untuk mengakhiri hidupnya. Namun takdir berkata lain, di mana tali yang Chen gunakan untuk gantung diri tiba-tiba putus dan usahanya bunuh diri pun gagal. Chen pun akhirnya memutuskan untuk keluar menenangkan pikirannya. Namun di depan rumahnya, dia menemukan semacam kupon gratis atau semacam promo dari sebuah perusahaan spa. Karena memang tidak memiliki tujuan yang jelas, Chen memutuskan untuk pergi mengunjungi tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Chen segera mendaftar untuk menukarkan kupon miliknya. Dan ternyata, itu adalah tempat spa yang sama yang dikunjungi oleh Mr. Z karena menghindari razia polisi. Chen pun bertemu dengan Z di meja resepsionis. Dan dia terus memperhatikan Z karena kagum melihat Z sebagai sosok pria yang tenang, kaya dan tentunya tidak memiliki masalah seperti dirinya. Pada saat berada di ruang ganti, Chen juga sempat melihat Z menaruh dompet, jam tangan dan kunci mobilnya di loker. Kejadian tak terduga pun terjadi. Saat Chen tengah mandi, sabun yang dipakainya terlepas hingga jatuh ke lantai. Dan pada saat yang sama, Z yang tengah berjalan di belakang Chen menginjak sabun tersebut, sehingga dia jatuh dan kunci loker miliknya terlempar ke arah Chen. Seketika itu juga Z langsung pingsan karena kepalanya terbentur ke lantai. Chen pun lantas mengambil kunci loker milik Z dan dia berniat untuk mengembalikannya. Namun karena melihat Z pingsan, Chen malah memanfaatkannya untuk menukar kunci tersebut dengan kunci loker miliknya. Setelah semua terasa aman, Chen pun mendekati loker Z. Awalnya, Chen ragu hendak membuka loker tersebut. Namun karena himpitan beban ekonomi dan bayang-bayang mantan yang terus menghantui, ditambah dana BLT yang tak kunjung cair, Chen akhirnya memberanikan diri untuk membuka dan mengambil seluruh barang milik Z. Dia pun memakai pakaian Z dan berjalan keluar untuk menemukan mobilnya. Di dalam mobil tersebut, selain sejumlah uang dari dompet Z, Chen juga menemukan kartu identitas dan kunci apartemen milik Z. Chen yang khawatir aksinya ketahuan akhirnya memutuskan untuk mencari tahu kondisi Z ke rumah sakit dengan berpura-pura menjenguk. Namun dari keterangan dua orang polisi yang menangani kasus kecelakaan tersebut, Chen mengetahui kalau ternyata insiden tersebut telah membuat Z mengalami hilang ingatan akibat benturan yang cukup keras di kepalanya. Keesokan harinya, dokter menyatakan kalau Z sudah boleh pulang dan ingatannya akan segera pulih setelah melihat hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Z pun keluar dari rumah sakit dan berjalan tak tahu arah, berharap bisa segera menemukan tempat tinggalnya.
Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan melindas genangan air yang ada di dekat Z, sehingga ia terkena siraman air tersebut. Ternyata, mobil tersebut dikendarai oleh wanita bernama Ling. Ling diketahui adalah seorang janda beranak satu dan bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi program untuk acara televisi. Namun akhir-akhir ini, Ling tengah disibukkan oleh anaknya yang sering berulah, ditambah masalah pekerjaan, di mana atasan Ling terus mendesaknya untuk menemukan ide baru dalam produksi program mereka. Maklum saja, program mereka selama ini seperti prank, pamer kekayaan, dan unboxing barang-barang mewah sudah sepi penonton dan view-nya terus menurun. Sebagai permintaan maafnya, Ling bersedia membantu Z untuk menemukan tempat tinggalnya. Dan Z pun sempat bercerita kalau dia baru saja keluar dari rumah sakit dan tengah mengalami hilang ingatan. Berbekal kartu identitas yang ada bersama Z, akhirnya mereka tiba di rumah susun tersebut. Mereka pun sangat terkejut melihat kondisinya. Selain sangat kotor dan berantakan, tiba-tiba mereka didatangi pemilik rumah yang menyuruh Z untuk segera keluar dari sana karena tidak pernah membayar sewa. Sempat terjadi ketegangan, Ling pun memutuskan untuk membayar sewanya. Sebagai ucapan terima kasih, Z memberi Ling sebuah parsel yang dibawanya dari rumah sakit. Dan dia juga memberikan Ling sebuah surat pernyataan hutang karena Ling telah membayar sewa rumahnya. Dan ternyata hal tersebut membuat Ling terkesan dan tertarik terhadap pribadi Z. Hello? Bonjour? Kembali kepada Chen yang telah tiba di apartemen milik Z, sangat terkejut melihat betapa mewahnya tempat tersebut yang dilengkapi berbagai fasilitas. Dan dia juga menemukan tempat penyimpanan rahasia yang ternyata di dalamnya terdapat uang yang sangat banyak. Keesokan harinya, Chen pun memanfaatkan uang-uang tersebut untuk melunasi semua hutangnya, termasuk hutang kepada mantan kekasihnya. Chen mengatakan kepada mantan kekasih kalau saat ini dia sudah kaya karena mendapat peran yang bagus dalam sebuah proyek film besar, dan dia berharap agar sang mantan mau kembali padanya untuk mengulang kembali rasa yang pernah ada di antara keduanya. Namun ternyata sang mantan mengatakan kalau sekarang dia sudah punya pengganti Chen dan akan segera menikah dalam waktu dekat. Mendengar hal tersebut, Chen mengatakan kepada sang mantan, tak mengapa baginya, karena bagi Chen, hakikat tertinggi dalam mencintai adalah saat kita ikhlas melihat pasangan kita bahagia dengan orang lain. Dan dia juga memberikan semua uang yang ada di dompetnya sebagai hadiah pernikahan. Dan sebagai seorang laki-laki yang memiliki harkat martabat dan harga diri, Chen pun tentu tidak terlalu berharap. Dia tidak mau mengemis, meminta dan meratapi diri hanya untuk seorang wanita. Beralih kepada Z yang kebingungan dan terjebak dengan identitasnya sebagai Chen, daripada hanya menyerah pada keadaan dan menghabiskan waktu tiduran sambil nonton video kompilasi TikTok, akhirnya memutuskan untuk berusaha mengembalikan ingatannya. Dia pun mulai menelusuri identitasnya dengan mencari informasi di rumah susun tersebut. Z mulai mencatat dengan detail setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatannya di masa lalu, dan Z menemukan fakta kalau dulunya dia adalah seorang aktor. Untuk membantu menemukan memori-memorinya di masa lalu, Z bertekad untuk menjalani kembali pekerjaannya sebagai seorang aktor. Dia pun mulai mempelajari kembali dunia perfilman dan mulai berlatih akting. Hingga pada suatu waktu, ada seorang agen yang sedang mencari pemain figuran untuk sebuah film. Z pun mendapat kesempatan untuk terlibat dalam proyek tersebut. Karena akting dan totalitas dalam pekerjaannya, perlahan Z mulai sering terlibat dan mendapatkan peran-peran yang bagus. Sementara Ling yang terus didesak oleh atasannya untuk segera mencari ide dan inovasi baru untuk keperluan produksi program mereka, teringat dengan sosok Z yang sepertinya sangat menarik untuk diangkat kisahnya. Ling pun mulai mengikuti setiap aktivitas Z dan mempelajari pribadi dan kesehariannya. Hari berlalu, minggu berganti, bulan bertukar, perlahan mereka mulai dekat.
Berawal dari saling komen status curhat dan sering jalan bersama, Ling ternyata menyukai Zi, hingga asmara di antara mereka terus bersemi. Hingga pada suatu ketika, saat Zi sedang syuting suatu film, set dan lokasi suatu adegan memancing memori Zi di masa lalu, di mana itu mengingatkannya saat dia melakukan pembunuhan di sebuah gedung parkir, dan seketika itu juga ingatan Zi telah pulih kembali dan dia pun juga ingat hal-hal yang terjadi selama ia kehilangan ingatan. Di sisi lain, Chen pun mengetahui bahwa Zi adalah seorang pembunuh bayaran. Hingga pada suatu hari, ia menerima telepon dari seseorang, di mana si penelpon hendak melakukan pembayaran terhadap jasa pembunuhan yang telah dilakukan Zi. Chen pun menuruti keinginan si penelpon yang meminta ia menjemput sendiri uang tersebut ke tempat yang mereka sepakati. Ternyata penelpon tersebut adalah sekelompok mafia, di mana mereka meminta Chen untuk melakukan pembunuhan lagi. Terjebak dengan identitas sebagai Zi, Chen pun menyepakati pekerjaan tersebut. Chen mulai merencanakan dan menyusun strategi untuk membunuh target. Sehingga saat akan melakukan eksekusi, Chen mengurungkan niatnya karena merasa iba melihat targetnya yang merupakan seorang perempuan yang tengah hamil. Keesokan harinya, Chen mendatangi perempuan tersebut dan menyampaikan kalau dia sedang menjadi target pembunuhan dan diminta untuk berhati-hati. Malam harinya, Chen mendatangi markas si mafia dan mengatakan kalau ia tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Sang mafia pun tidak terima dan memaksa Chen menyelesaikan pekerjaannya karena Chen sudah menerima uang dari mereka. Merasa keadaan mulai berbahaya, Chen bergegas menemui perempuan yang menjadi target dan menyuruhnya untuk segera kabur dan memberinya sejumlah uang. Tak disangka, ternyata salah seorang anak buah mafia mengikuti Chen. Dan beruntung saat itu Chen berhasil lolos. Namun secara kebetulan di sana ada seorang anak laki-laki dan si mafia tersebut menyanderanya, yang dia kira adalah anaknya Chen, padahal ternyata itu adalah anaknya Ling. Singkat cerita, Zi yang sudah mengetahui kalau selama ini identitasnya tertukar, segera mendatangi Chen di apartemennya. Chen pun mengakui semua perbuatannya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Dan di sini, kita semua akan dikejutkan dengan sebuah fakta di mana selama ini Zi tidak pernah membunuh targetnya. Dalam bekerja, setelah mendapat pekerjaan dari klien, Zi segera menghubungi sang target dan memberitahunya kalau ia sedang menjadi target pembunuhan. Zi pun mengajak targetnya untuk bekerja sama dengan berpura-pura melakukan adegan pembunuhan. Mereka membagi dua pembayaran dari klien dan meminta si target untuk menghilang atau mengganti identitasnya. Namun tiba-tiba di luar apartemen itu, kelompok mafia sudah bersiap menangkap mereka. Namun lagi-lagi mereka berhasil lolos. Beberapa saat kemudian, Zi menerima telepon dari Ling kalau anaknya telah diculik dan sang penculik meminta orang yang bernama Zi sebagai gantinya. Mereka berdua pun segera menemui Ling. Ling yang awalnya ingin menelpon polisi dicegah oleh Zi karena itu bisa membahayakan keselamatan anaknya. Zi pun memutuskan untuk mendatangi si mafia dengan menyamar sebagai seorang Interpol. Awalnya, para mafia sempat ketakutan berkat akting Zi sebagai Interpol dan berhasil memaksa mereka untuk melepaskan anak yang mereka sandra. Namun ternyata, di sana ada orang yang mengenal identitas asli Zi, di mana orang itu adalah si agen yang pernah mengajak Zi bermain film dan akting Zi pun terbongkar.
Chen yang mengetahui rencana Z telah gagal segera menelepon si mafia. Dia mengatakan agar mafia tersebut melepaskan Sandra karena Chen telah membunuh wanita yang menjadi target sesuai permintaan mereka. Dan Chen meminta mereka melihat langsung di sebuah lokasi yang telah Chen siapkan. Namun lagi-lagi dan lagi, akting mereka terbongkar dan si mafia sudah sangat muak dan emosi melihat permainan mereka. Beruntung Z dapat menyandra salah satu mafia dan memanfaatkannya untuk kabur dari sana. Namun sayang, Z harus tertangkap sementara Chen dan Ling berhasil kabur. Di perjalanan, Chen memutuskan kembali untuk membantu Z, sehingga terjadi perkelahian yang sangat tidak seimbang. Karena mereka tidak sehebat Genji dan tidak pernah ikut tawuran saat SMA. Alhasil, mereka harus babak belur dan hampir mati. Tanpa disangka-sangka, Ling menerima telepon dari anaknya kalau ia sudah lolos dan telah menelpon polisi, dan polisi akan segera menuju ke sana. Ling pun bergegas kembali menemui Chen dan Lee, dan tidak lama kemudian polisi datang dan film ini pun tamat. Akhir cerita yang akan membuat kita amnesia. Film ini sebenarnya bergenre drama komedi, di mana lebih fokus kepada adegan-adegan drama yang akan sangat cukup membuat kita hanyut dan terbuai dibanding adegan-adegan actionnya. Ditambah scene-scene konyol yang pastinya akan membuat Anda tertawa. Makanya ending dari film ini agak terkesan buru-buru dan terasa kurang greget. Tapi secara keseluruhan film ini sangat bagus dan recommended buat ditonton bersama keluarga dan teman-teman. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini, yang pertama dari sosok Chen. Anda boleh lelah tapi jangan sekali-sekali menyerah menghadapi setiap permasalahan dalam hidup Anda. Tetaplah berusaha karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sementara dari tokoh Lee, seburuk apapun kondisi dan keadaan yang Anda temui, tetap lakukan yang terbaik dalam hidup Anda. Tak peduli seperti apapun masa lalu Anda, atau bahkan Anda tidak punya masa lalu sekalipun, tetap lakukan yang terbaik. Karena bisa jadi akan ada seorang janda cantik yang akan menemani perjuangan Anda. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Tetap dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, comment, share video ini. Dan tentunya subscribe channel Saif Station. Akhirnya saya Lee mewakili seluruh orang amnesia di muka bumi undur diri. Keep sporty, stay healthy, and make some money. Penting memikirkannya sehingga menguras pikiran dan kewajibannya menghancurkan masa depan generasi bangsa. Kita laki-laki hanya melindungi diri.